Zain, putra Tuan Abdullah itu, pengusaha terkenal dari Agra. Benar sekali. Baik. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Saya Mr. Chopra, ayah Priti. Saya ingin bicara sama kamu. Pasti Priti sudah memberitahu papanya tentang diriku dan Rehan. Tapi kenapa dia ingin menemui aku? Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan kedudukan saya di tempat ini. Kamu pasti sudah tahu. Iya, Tuan. Ini pasti mengenai pernikahan saya dengan juga Rehan. Tapi pernikahan kami sudah terjadi di Jakarta. Dan itu adalah pernikahan yang sah. Tapi Tuan tidak perlu khawatir. Saya tidak akan menghalangi pernikahan Priti dan juga Rehan. Tapi kamu juga tahu kan tentang rencana pernikahan anak saya dengan Rehan? Kenapa kamu tetap melaksanakan pernikahan kamu itu? Tuan, pernikahan saya dengan Rehan itu adalah takdir. Karena kami saling mencintai. Sedangkan pernikahan Priti dan juga Rehan itu adalah perjodohan. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak akan menghalangi pernikahan Priti dan juga Rehan. Jadi Tuan tidak perlu khawatir. Siapa yang percaya dengan ucapan kamu itu? Saya tidak gampang percaya dengan orang asing seperti kamu. Bahkan orang India pun saya tidak mudah percaya. Karena setiap orang punya kepentingan dengan orang lain. Termasuk pernikahan kamu dengan Rehan itu. Saya tidak akan sakit hati dengan ketidakpercayaan Tuan terhadap saya. Tapi saya menikah dengan Rehan sama sekali bukan dengan maksud apa-apa. Saya sama sekali tidak punya niat jelek. Kamu tidak usah ajarkan saya mengenai kepercayaan. Saya tahu banyak tipe perempuan yang mengejar laki-laki sampai ke negaranya. Dan keberadaan kamu di India adalah bukti adanya ancaman terhadap pernikahan anak saya dengan Rehan. Baik itu sekarang ataupun nanti. Saya tidak pernah main-main dengan janji yang sudah saya ucapkan, Tuan. Dan keberadaan saya di India. Karena ada satu hal yang saya tidak bisa ucapkan pada Tuan. Nona, Agra terlalu sempit untuk orang asing seperti kamu. Kalau sampai kamu melukai perasaan anak saya, ingat, kamu tidak akan keluar dari Agra hidup-hidup. Jadi Tuan Chopra menganggap Priti belum mengetahui tentang pernikahan aku dengan Rehan. Berarti Tuan Chopra tidak tahu kesepakatan yang sudah aku lakukan dengan Priti. Jadi, dia mendengar pernikahanku dengan Rehan dari siapa? Bagus. Perempuan ini mulai berpikir untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri. Dan dia bisa hengkang dari India secepatnya. Seperti yang saya katakan berulang kali. Bapak tidak perlu meragukan kepercayaan saya. Sekarang silakan katakan apa yang Bapak inginkan. Insya Allah saya akan melakukannya. Benar kamu mau melakukan itu? Silakan Tuan. Saya akan melakukan apapun yang Tuan inginkan. Saya minta perceraian kamu dengan Rehan. Kalau memang Rehan ingin menceraikan saya, insya Allah saya ikhlas. Tapi saya tidak akan meminta cerai dari Rehan. Karena hanya seorang laki-laki lah yang bisa menjatuhkan talak kepada istrinya. Sudah beberapa hari saya tidak bertemu dengan Rehan. Dan dalam hukum Islam, ketika 3 bulan suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka akan jatuh talak. Saya harap Tuhan bisa mengerti maksud saya. Menurut Ibu, desain undangan mana yang paling bagus? Desainnya harus elegan dan berkelas. Ingat Bu, ini pernikahan akbar antara aku dan Rehan. Aku ingin pernikahan ini menjadi kenangan paling indah sepanjang hidup aku. Ibu serahkan semua pilihannya kepada kamu, Priti. Karena Ibu yakin,
kamu punya selera yang sangat bagus untuk hari pernikahan kamu. Kalau begitu, aku memilih yang ini. Bagaimana? Ibu setuju nggak? Ini bagus sekali. Setuju? Ibu setuju sekali. Kalau begitu, aku akan memberitahu Rehan. Aku ingin dia memberikan ide terbaiknya untuk pernikahan kami. Silahkan sayangku, Rehan ada di kamarnya kok. Sebentar ya, Bu. Priti terlihat sangat bahagia dan antusias menyiapkan pernikahannya. Saya tidak tega melihat dia menderita kalau sampai dia mengetahui Rehan telah menikah dengan perempuan lain. Rehan? Boleh aku masuk? Ternyata kamu lagi, Mat. Kalau gitu aku akan menyiapkan kejutan untuk kamu. Kamu anggap saja aku sedang belajar untuk menjadi istri yang baik untuk kamu. Kamu sedang apa di sini? Dan kenapa masuk ke sini tanpa izin? Maaf ya Rehan, bukannya aku mau masuk kamar kamu tanpa izin. Aku cuma mau nyiapin ini kok untuk kamu. Priti? Hei, ada apa? Ibu, maafkan aku ya Bu. Sewaktu aku masuk, ternyata Rehan sedang mandi. Aku sama sekali tidak sengaja melihatnya, Bu. Apa yang sudah dilihat Priti di kamar Rehan? Apa dia sudah melihat dokumen pernikahan Rehan dengan Najwa? Lalu, memangnya apa yang kamu lihat di sana? Ya, setelah aku tahu Rehan sedang mandi, aku ingin membuat kejutan untuk dia, Bu. Aku ingin menyiapkan pakaian-pakaian dia. Iya. Lalu apa yang terjadi lagi? Tiba-tiba Rehan keluar dari kamar mandi, Bu. Aku malu sekali melihat dia seperti itu, Bu. Maafkan aku ya, Bu. Ya ampun Priti. Jadi kamu itu terkejut hanya karena kamu melihat Rehan keluar dari kamar mandi? Syukurlah, ternyata Priti tidak melihat foto pernikahan Rehan dengan Najwa. Atau dokumen pernikahan mereka. Kalau sampai dia tahu, saya tidak bisa membayangkan betapa hancurnya kebahagiaan yang sedang dia rasakan saat ini. Sini, kita duduk sini aja. Kita tunggu Rehan di sini. Nih, lihat lagi yang mana tadi. Sayang, kamu makan dulu ya. Terpaksa kamu harus menerima keadaan ini. Tidak bisa bergerak bebas di dalam rumah, kecuali kalau Aldi nggak ada. Gak apa-apa ya? Ini memang tempat yang paling tepat untuk persembunyian aku saat ini.
sambil aku memperhatikan gerak-gerik Aldi dan merencanakan langkah-langkah kita yang berikutnya. Iya, malam. Ada apa? Semua rencana sudah berjalan dengan sempurna, Pak. Bagus. Sekarang aku minta kamu untuk perhatiin dia terus. Karena aku yakin saat ini Rehan pasti sedang mencari keberadaannya Najwa. Semua perintah akan saya kerjakan dengan baik, Pak. Iya, nggak salah aku milih kamu untuk menjadi orang kepercayaan aku. Sampai nanti ya. Mami senang banget. Sekarang kamu makin percaya kan sama Mami? Bahwa ide Mami selalu cemerlang, hebat, dan jenius. Dan Mami juga sangat puas dengan kerja kamu. Untuk mencapai semua impian kita memang harus bekerja keras, Mi. Dan aku yakin, sebentar lagi kita akan menikmati semua hasil kerja keras kita. Aldi. Aku udah bilang sama kamu udah nggak boleh lagi masuk kamar ini. Keluar kamu. Aldi, aku kesini bukan buat ganggu kamu kok. Aku cuma mau ajak kamu makan malam aja. Aku nggak lapar. Aldi, dari tadi aku nungguin di luar loh. Ya terserah. Silakan kamu makan sendiri. Aku bisa cari makanan aku sendiri. Lagi pula, sekali lagi, aku udah berbaik hati menampung kamu di rumah ini. Aku kasih kamu kamar tamu. Jadi sekarang kamu pergi dari sini. Kamu emang gak pernah hargain aku ya? Aku udah mau pisah ranjang sama suami aku sendiri. Dan sekarang aku cuma minta kamu makan bareng sama aku. Kamu gak mau. Kamu tuh egois banget tau gak? Emang kamu punya perasaan? Kamu tuh terlalu sibuk mikirin Najwa terus yang dipikirin. Kamu mikirin aku nggak? Enggak kan? Terus? Apa hubungannya sama kamu? Terserah aku dong mau ngapain. Kamu sadar gak? Kelakuan kamu itu nyakitin aku banget. Dan kalau kamu pikir mau nebus kesalahan kamu sama Najwa dengan nikah sama dia, kamu jangan harap itu terjadi. Karena aku nggak akan pernah biarin kamu nikah sama dia. Aku nggak akan pernah ngizinin kamu. Siapa juga yang meminta izin dari kamu? Tanpa restu kamu juga. Aku akan ngelakuin apa yang aku mau lakuin. Buat aku, kamu udah bukan siapa-siapa lagi. Sekarang keluar! Aldi, kalau kamu nekat nikah sama dia, aku akan... Wah. Yakin mau? Aku bantu ya, kasih tahu gimana caranya. Mau? Kamu kurang ajar banget sih, Aldi. Kamu emang pengen lihat aku kan? Tapi enggak, itu nggak akan terjadi. Aku nggak akan pernah rela kamu nikah sama perempuan itu dan hari di atas makam aku. Nggak akan pernah. Aku jahat banget sih, Aldi. Jahat. Nita! Apa-apaan sih? Anita! Kamu jahat. Berhenti nggak? Kamu gitu banget sih, jahat. Mei. Buka pintunya dong. Itu kan suara Aldi, aku harus gimana nih? Mami juga nggak tahu kenapa Aldi bisa ada di sini. Waduh, celaka. Kalau sampai dia tahu kamu di sini, bisa bahaya. Aku harus ngumpet sekarang, gimana? Nggak mungkin di situ, nggak mungkin. Mami di dalam kan? Ayo dong, Mei, buka pintunya. Nggak mungkin aku pindah di sini. Masuk. Mei. Ya, Adi. Mami baru keluar dari kamar mandi. Sebentar ya.
apa sih, Mi? Lama banget buka pintunya. Iya kan Mami abis dari kamar mandi pakai baju dulu sayang. Habis mandi kok keringetan begini, Mi? Iya keringetan abis kamu ketok-ketok terus, Mami jadi lari-lari. Mi, aku mau ngomongin soal Anita. Tolong Mami bilang sama dia. Jangan masuk-masuk kamar aku lagi. Aku udah muak sama dia. Kelakuan dia bikin aku jadi kayak orang gila, tau gak? Adi, sabar Adi. Kalian kenapa lagi sih bertengkar lagi? Kamu jangan berbuat itu sama Anita, kasihan dia Adi. Dia kan sedang hamil anak kamu. Nanti dia stres. Ya pokoknya aku udah gak suka sama muka dia, Mi. Dia tuh Suara apaan itu, Mi? Suara? Mami nggak dengar apa-apa. Memangnya ada suara apa? Kok aku penasaran, Mi? Itu cuma tikus kok. Nanti biar Mami suruh pembantu untuk lihat. Masya Allah, Mami. Mana ada tikus di rumah mewah kayak begini sih? Tikus itu kan ada di mana-mana, Al. Udah dong, kamu jangan marah-marah terus. Ya udah, kalau gitu aku mau minta tolong sama Mami. Tolong ingetin Anita. Jangan lagi pernah masuk ke kamar aku. Aku udah ngasih dia kamar tamu. Itu artinya kalau dia berani masuk lagi, Mei, aku nggak mikir 2 kali untuk ngusir dia dari rumah ini. Kamu yang sabar ya sayang ya. Yakin tikus? Udah sayang, kamu jangan banyak marah-marah. Mami yakin itu tikus? Iya, itu pasti tikus sayang. Hah? Udah kamu istirahat ya. Kamu baik-baik aja kan? Apa kan? Aldi udah pergi kami. Kamu itu berisik banget di dalam. Untung tadi Aldi nggak curiga. Coba kalau tadi sampai dia buka lemari ngeliat kamu lagi jongkok di situ. Waduh, bisa gawat, Dion. Mami juga bisa diusir dari rumah ini. Udah, yang penting sekarang semuanya udah aman kan? Ini sayang. Naldi. Pak Bu, saya butuh informasi. Kenapa Najwa memilih tinggal di India dan kembali ke Jakarta? Loh. Kok bukannya Bapak sudah ngasih nomor telepon sama Aldi? Kenapa bukan Aldi sendiri yang telepon Najwa? Saya udah nelfon. Tapi Najwa sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Kenapa dia memilih tinggal di India daripada balik ke Jakarta? Pak Bu sendiri tahu kan, di India itu dia nggak punya siapa-siapa. Kalau terjadi apa-apa gimana? Loh. Kok Aldi, dengar ya. Aldi aja nggak diangkat sama Najwa. Apalagi saya. Gini. Kalau gitu gini aja. Tolong bantu satu hal. Suruh Najwa balik ke Jakarta. Aldi, Najwa pasti tidak mau lagi kembali ke Jakarta. Kata siapa Najwa tidak punya siapa-siapa di India? Hah? Maksud Pak Bu? Aldi, kemarin ibunya bilang, waktu Najwa telepon, dia di sana sangat bahagia sekali. Mertuanya Najwa di India sangat baik sekali sama dia. Berarti dia di sana punya keluarga kan? Kurang ajar. Berarti selama ini Rehan sudah menipu aku. Dia bilang Najwa kecelakaan, Najwa di rumah sakit. Tapi ternyata Najwa bahagia tinggal di rumahnya. Pantas. Rehan tidak pernah menghubungi aku lagi.